Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan adain video icip-icip dari materi kelas ya. Siapa tahu kalian ada yang penasaran mengenai materi kelas. Nah, untuk ini aku khusus buat mengenai apa itu psikologi and mindset trading ya. Karena psikologi dan mindset trading itu salah satu kunci utama kesuksesan seorang dalam melakukan aktivitas trading. But pada kenyataannya teman-teman yang pemula banget itu parah nggak perhatiin ini sama sekali. Yang dikira trading itu cuma masalah technical analysis, fundamental analysis, but psikologi and mindset trading itu jauh lebih penting daripada mereka. Nah, kita lihat kenyataan di grup Facebook ya, misalnya ini aku ambil contoh dari diskusi kripto Indonesia ini. Ini kita lihat di sini info suhu mending CL atau tunggu naik lagi. Ini kan wah parah banget. Mereka jarang banget yang mengetahui banyak hal mengenai kripto, tapi dia tuh masuk langsung ke kripto. Nah, itu salah banget di mindset ya. Pasti ada yang harus dibenahi dari segi mindset mereka. Jadi aku harap kalian dengan masuk ke channel, mungkin masuk ke kelas, itu dapat memperbaikilah. Ada yang berubah, ada perbaikan dari cara trading kalian, dari mindset dan psikologi kalian gitu. Gimana pendapat kalian tentang Bong? Coba analisa apakah wajib serak apa enggak? Anda ngapa turun dulu ya? Ini kan enggak langsung masuk tanpa analisa apapun gitu. Oke, kita balik aja, kita langsung ke materi, habain orang-orang itu. Dan pertama kita harus tahu siapa sih penggerak market. Penggerak market adalah uang. Iya, penggerak market adalah uang. But sometimes kita tahu di dunia itu ada yang namanya mafia dan lain-lain ya. Nah, di sini ada yang namanya market maker. Oke. Funds. Oke, kita bagi jadi 3 hal di sini, yaitu ada yang spekulatif, uninformed money, market efficiency paradigm, and then smart money. Inilah penggerak market. Oke, mereka para big fund, and then ini spekulatif, uninformed money, dan ini teman-teman yang masuk ke bagian smart money ya. Oke, tugas di sini adalah untuk memakan uang dari beliau-beliau ini. Karena mereka butuh uang, mereka masuk market butuh uang, kita masuk market juga karena pengen cari uang. Dari yang kaya jadi tambah kaya, atau dari yang sedang menengah menjadi kaya gitu. Oke, jadi apa sih spekulatif uninformed money? Itu adalah teman-teman yang asal FOMO aja, gak bisa analisa dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ada influencer bilang kalian langsung masuk, kalian langsung all in bahkan gitu. Bahkan ya kita tahu sendiri kemarin tuh ada drama RNDR ya. Aku lihat di grup Facebook ini RNDR di grup Telegram juga RNDR parah banget. Jadi kalian harus keluar dari kategori ini, dari zona ini. Kalian harus keluar kalau kalian pengen sukses dalam dunia trading ya. Oke. And then gimana sih cara kalian keluar dari sini? Yaitu adalah minimal kalian tahu cara Dior. Setelah itu kalian nanti udah tahu cara main bandar, and then ya kalian bisa aja masuk ke kategori smart money. But sebelum masuk ke situ ada banyak hal yang harus kalian pelajari sebelumnya. Oke, ini ada catatan juga, nanti aku share. Udah deh, ini nanti aku bacain. Jadi kalian kalau nganggep trading itu jangan kayak judi ya, jangan kayak main. Karena banyak banget aku denger temen-temen tuh sering banget aku ngopi terus, Dimas kamu main trading ya? Main? Siapa yang main anjir? Kan gini loh guys, kalian mindset game, mindset judi atau gambling itu jauh-jauhin deh. Karena trading itu ibarat bisnis loh teman-teman. Trading is business. Aku tiap hari bahkan berbulan-bulan, tahun-tahun itu makan dari hasil trading ya. Bisnis. Jadi jangan kalian langsung masuk. Kalian gini, perbedaan dari orang yang anggap trading adalah bisnis, and then perbedaan dari teman-teman yang anggap trading adalah game atau malah judi, ya sekedar gambling aja. Itu terletak pada keseriusan kalian. Like this misalnya, ada BTC ini.
udah nemu gambar nih misal dari orang, oh ini kotakan ini pasti biasanya mantul dan lain-lain misalnya, dan ini ada sini poin TP gitu. Nah, kalian langsung masuk aja, atau malah kalian nggak tahu apapun, harga BTC udah sampai sini white ini, wah ini udah di atas ini mau turun nih, langsung kalian short, itu kalian judi, kalian nggak ada analisa sama sekali. Mindset gaming ya udah, kalian nggak pakai nggak pakai RM dan lain-lain. Kalau untung ya untung, kalau enggak ya udah gitu. Kemudian ya nggak serius saat menggunakan cara-cara analisa teknikal gitu, nggak serius. Banyak banget lah hal-hal yang perlu kalian hindari untuk trading itu ya. Aku sendiri, aku udah nerapin mindset bisnis ya, mungkin mindset bisnisku belum sepenuhnya terrealisasi, but di sini aku udah ada 2 buku catatan yang udah full. Kemudian buku-buku yang aku mulai sejak kuliah juga ada gitu. Jadi pebisnis itu selalu melakukan apa? Pencatatan, minimal banget pencatatan. Ini penting banget pencatatan ya. Aku bahas satu aja, pencatatan. Karena pencatatan ini mencakup banyak hal, dari segi manajemen keuangan. Dari uang yang masuk, uang yang keluar, uang yang kita pakai sebagai margin trade dan lain-lain. And then catatan belajar, catatan posisi, atau catatan mengenai analisa teknikal. Kemudian catatan yang paling penting adalah catatan evaluasi. Oh tadi aku stop loss nih misalnya, udah ada apa ya ini, misal ya short nih, misal yang short di sini set, karena kita anggap ini adalah resistance short, and then lu stop loss nih. Terus ya kita harus evaluasi, ini catatan evaluasi, kita harus cari tahu bagaimana kok bisa sih kita ada di stop loss nih misalnya, kok bisa tadi stop loss. Kemudian evaluasinya gimana nih gitu. Nanti kalau udah nemu evaluasi koreksi dari aktivitas kalian yang tadi, ya kalian tinggal catat and then pastiin jangan kalian ulangin lagi ke depannya gitu. Itu mindset bisnis ya, bukan sekedar game atau malah gambling ya. Oke. Ini juga ada catatan tipis mengenai belajar tuh bertahap teman-teman. Belajar tuh bertahap. Aku nganggap psikologi mindset trading itu adalah lantai pertama teman-teman yang mau masuk dalam ranah dalam aktivitas trade ya. Aku baginya 4 tingkat. Oh sorry, ini kebanyakan. Ini adalah mindset and psikologi. Ya harus kalian benerin banget. Karena apa? Kalau kalian udah salah di sini, kalian mau sampai kapan kalian depo loss gitu? Aku terakhir depo itu udah 2 tahun yang lalu, terakhir deposit. Dan sampai sekarang aku masih makan dari hasil uang trading. Oke. Dan setelah manajemen dan psikologi, ini lantai kedua adalah money and risk management. Oke, ini harus kalian tata dulu. Setelah itu kalian baru boleh belajar analisa fundamental dari semua proyek. Dan yang terakhir adalah analisa teknikal. Teknikal ini justru adalah langkah terakhir teman-teman. Ini adalah tangga dimana ya ini puncaknya. Kalian jangan langsung, karena gini loh, kenyataannya yang kita lihat orang-orang itu langsung ke sini. Sorry, jelek banget. Bukannya langkah dari yang 1 terus 2 langsung ke 3, tapi teman-teman langsung lompat aja. Dia belum kenal money and psikologi, money and mindset and psikologi, tapi dia udah langsung loncat ke technical analisa. Itu fatal teman-teman, fatal banget. Belajar tuh bertahap. Nah setelah itu kenali tipe Anda, kalian itu cocok sebagai investor or daily trade, swing trade, scalper. Kenali tipe, karena kalau udah kenal sama tipe kalian itu nanti bakal cepet banget untuk proses belajarnya. Tapi kalau kalian masih ambigu, aku apa ya
aku mau belajar ini, banyak banget yang harus kalian pelajari dan kalian malah nggak melangkah. Dan atur mindset bahwa trading itu adalah bisnis. Wajib disiplin take profit and stop loss. Wajib disiplin money and risk management. And then don't trade when emosi kalian gak stabil. Ini kalau kalian kayak gini tuh udah rusak gitu. And then loss is loss. Jangan revenge trade. Nah ini 6 sama 7 ada hubungan. Karena kalau kalian gak stabil, kebanyakan adalah bukannya kalian BEP ya. Misal stop loss kalian bukannya BEP, tapi kan gini, udah profit and stop loss. Ini grafik keuangan kalian nih, stop loss kan set di sini. Kalian waduh ini harusnya tadi bisa profit di sini tuh, tapi malah kurang di sini. Kalian defense rate, bukannya naik lagi malah terjun. Kenapa? Ketika kalian udah masuk ke emosi yang nggak stabil, ini kalian lihat saat ini udah nggak objektif lagi deh, udah subjektif. Intinya kalian pengen open trade and then tuan gitu, nggak nunggu momentum sama sekali, wah langsung ajar gitu, udah rusak emosinya. Dan bagi aset Anda di berbagai instrumen, jangan all in di satu koin. Misal astaga, sorry aku bahas RDR lagi karena kemarin juga ada yang all in di RDR terus marah-marah. Lah kok marah-marahnya ke aku, perasaan aku nggak bilang RDR sama sekali gitu. Oke, ini equity curve. Jadi yang kita butuhin saat trading itu, kenapa Pak aku masang SLTP? Yang kita butuhin itu adalah equity curve, dimana ini adalah saldo kita udah profit, stop loss bisa turun dikit, and then take profit lagi, stop loss, TP lagi, stop loss gitu. Kan nggak harus TP lancar gini terus, enggak. Justru kalau lancar gini terus rusak mental kalian. Nggak harus ada stop lossnya. Trader itu pasti pernah kena stop loss, karena nggak ada satupun metode yang holy grail atau 100% benar tuh, nggak ada. Yakin aku gitu, kecuali kalau ya sih belum nemu ya metode yang holy grail. Itu yang kita butuhin adalah equity curve, dimana yang penting saldo dalam dompet kita itu terus berkembang. Teman-teman kalian jangan mikirin waduh stop loss ya, santai. Market itu buka 24/7, buka terus. Jadi ya udah gitu loh, kalian bisa recovery sewaktu-waktu, tapi jangan sampai kalian kebawa emosi gitu. Oke, ini ada nih contoh masalah yang dihadapi oleh mayoritas trader, yaitu dari yang kurang belajar, kurang disiplin, serakah, takut, gelisah, kurang pengalaman, kurang disiplin, gak sabaran, lalu pede, ceroboh, sombong, nge-frustrate, kebawa emosi. Banyak lah, gak cuma ini doang gitu. Dan ini tugas kalian adalah like this. Kalian coba renungin dah, pikirin, kemudian kalian ingat kembali, recall, kemudian kalian tulis tuh apa aja sih mindset atau emosi negatif yang ada di sini mungkin ya, atau yang ada di luar sini mengenai kesalahan kalian saat trading itu. Dan mental block, nanti kita belajar mengenai mental block. Nah kita tulis tuh emosi negatif kita semuanya sama mental block. Mental block itu adalah apa sih? Mental block adalah hambatan atau hambatan mental yang menghalangi pikiran seorang. Biasanya muncul dari kehidupan pahit, lingkungan, pergaulan, dan trauma masa lalu. Nah di trading mental block itu bisa terjadi karena kita itu sering banget stop loss gitu. Stop loss yang berulang atau malah margin call. Ya. Intinya ya gitulah, kita kena mental gitu. Jadi kena block dan mental kita gak bisa berkembang. Ini ada contohnya, ini penyebabnya. Ini contohnya ragu karena pada diri sendiri, ragu dalam pengambilan keputusan sama ketidakpastian. Ini keraguan, salah satu contoh keraguan. Dan penyebabnya adalah batasan dalam ritme belajar. Ini tadi yang ku sebutin bahwa belajar tuh nggak bertahap. Kita langsung belajar, langsung ke puncak, atau malah kalian belajarnya lantai 1, lantai 2, bukannya lantai 1, lantai 2, lantai 1, lantai 3, tapi kan seharusnya bertahap, 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, baru 4 gitu. Dan batasan dalam posisi kalian overtrade. Kemudian money management, risk management, pengambilan target, pengambilan keputusan like this. Dan setelah itu kalian putusin tuh, kalian apa aja sih yang buat kalian lose, apa aja emosi negatif yang ada pada diri kalian. Dan sebagai contoh nih, kita ada
Gini, apa ya, terlalu pede. Coba sebagai contoh apa ya, takut ya, takut serakah, kurang belajar. Oh sorry, kita contoh sebagai takut deh, takut yang agak berhubungan sama yang lain ya. Takut besok kita ulangan nilainya jelek misalnya. Nah, realisasikan pada kehidupan nyata aja biar lebih mudah dicerna ya. Kita takut besok nilainya jelek pas UN misalnya, ujian nasional. Nah kita takut, jadi normal, wajar banget, manusia itu takut, wajar banget, dan ya itu emang manusiawi. Kemudian apa sih naluri manusia ketika ada hal yang kita takutin tuh? Pasti kita hindari gitu. Kita takut sama ketinggian, kita nggak pernah masuk ke ketinggian gitu. Kita nggak mau ke tempat yang tinggi gitu. Nah itu salah satu solusi untuk menghindari ketakutan. Nah untuk takut karena kita besok nilainya jelek, ya kita harus belajar gitu. Nah jadi ini kita rubah emosi negatif ini jadi positif dengan cara yang ada gitu, cara yang bisa kita akses gitu. Takut kena, kalau trading ya kita takut kena stop loss, ya kita harus analisa dengan benar gitu. Kita harus belajar trading lebih sungguh-sungguh gitu, like this gitu. Untuk mindset dan psikologi kalian, ini PR buat kalian untuk renungin sendiri, renungin masing-masing gitu. Jadi kalian harus rubah mindset ini. Sebagai contoh aja, nyalakan emosi kita. Saat kita emosi, kita cenderung buat keputusan yang nggak rasional sama sekali. Hal ini itu dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Oleh karena itu penting untuk mengendalikan emosi saat trading, dan jangan trading ketika emosi kalian nggak stabil gitu. Nah, ya gitulah intinya. Kalian bisa merubah tuh emosi-emosi negatif kalian, emosi negatif. Ke emosi yang lebih positif gitu. Itu adalah kunci kesuksesan kalian. Nggak cuma trading, di kehidupan yang nyata kalian juga wajib banget terapin ini. Toh ya trading itu ibarat kerja, ibarat real life gitu loh guys. Kalian menguasai mindset dan psikologi trading, pasti kalian dalam kehidupan yang nyata mindset dan psikologi kalian tuh lebih ketata daripada teman-teman yang lain gitu. Gak asal ceplos saja gitu. Kemudian ini buat yang penasaran mengenai si kelas, di sini ada yang grup diskusi, dan di sini ada signal and outlook ya teman-teman ya. Kemudian di sini info garapan, ini tuh airdrop, and then testnet kayak gitu. News, ini berita-berita. Kemudian ini ada materi kelas dari pembekalan, dan lain-lain. Ini kalian lihat sendiri lah. Dan ini ada loket gems, ini koin-koin micin, koin-koin yang baru listing atau mau listing gitu. Yang aku contohin kemarin ada Baby Elon tuh yang aku share ke grup publik ya teman-teman ya. Baby Elon, 1 NFT, 1 whitelist. Resale details, ini aku udah ngincer saat resale ya teman-teman ya. Aku share sejak resale, dan good luck yang udah join, udah kalian dapat kali 200 dari modal awal kalian. Dan ini materi untuk investing, narasi apa yang mau ku investingin. Dan ini fundamental coin, yang mau belajar mengenai analisa fundamental suatu koin. Pengetahuan umum tentang kripto dari ya halal haram dan lain-lain tuh belum kelar, belum banyak. Dan technical analisis, proses akumulasi, kemudian narasi, Bitcoin DOM, Bitcoin nganu, ini cara konfirmasi dan lain-lain. Dan ngobrolin masalah uang, ini penting banget nih. Kayak gini, aku bagi penghasilan kayak ini juga pernah aku share juga. Ini bahas KPR, bahas alasan hutang dan lain-lain nih. Masalah uang buat kehidupan nyata ya teman-teman ya. Dan ini ada saya tanya jawab buat yang kalian masih bingung-bingung. Di general udah aku close, record udah close. Ini polling jadwal Zoom, ini udah aku close dari dulu karena udah ikut jadwal yang lama. Itu sih untuk video kali ini ya, karena ini cip-cip pasti nggak aku jelasin semuanya, but aku yakin dengan sedikit waktu yang kalian luangkan untuk lihat video ini pasti bermanfaat, dan semoga aja bisa membantu kalian dalam ya nggak cuma trading lah,
tapi membantu kalian dalam dunia nyata gitu, karena kita bahas mengenai psikologi and mindset gitu. Oke, teman-teman, thanks for watching, semoga bermanfaat. See you, good luck, bye.